Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah malam yang ketiga dalam kita membahas kitab Syarah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawa'idil Ahkam, al-masyhurah bi Al-Arba'in An-Nawawiyah, tasnif Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan sekaligus syarah dari kitab Al-Arba'in ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam muqaddimah, di mana beliau membawakan firman Allah Ta'ala, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang mereka menyampaikan dan mendakwahkan hadis Nabi. Kata Nabi, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang. Siapa dia? Sami'a maqalati, yang dia mendengarkan ucapanku, kata Nabi. Bukan sekedar mendengar, tapi kata Nabi, fawa'aha, kemudian dia menghafalnya. Dia dengar ucapan Nabi, dia hafal. Fa'addaha kama sami'a, kemudian setelah itu dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengar ucapan Nabi tersebut. Maka Nabi doakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari ucapan An-Nawawi rahimahullah pada pertemuan pekan kemarin yang telah disebutkan oleh beliau dan telah kita jelaskan. Kemudian kita masuk dalam ucapan Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin di dalam syarah dari ucapan An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, dzakara al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-jumlati mu'tamadul musannifin fil arba'in wa huwa al-hadithul masyhur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadithan fi amri diniha wasaqahu biriwayatin mukhtalifatin mubtadi'an dzikrahu iyyahu biqaulihi ruwina wa fi hadhihi al-kalimah thalatha lughatin. Kata beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, al-musannif rahimahullah, yakni Imam An-Nawawi, beliau telah menyebutkan apa yang beliau sebutkan fi hadhil jumlah, di dalam kalimat ini, yakni kalimat-kalimat beliau di dalam muqaddimah, mu'tamadul musannifin fil arba'in, yang mana sandaran al-musannifin, orang-orang yang telah mengarang al-arba'in, 40 hadis. Itu pada pertemuan kemarin kita telah sebutkan bahwa alasan Imam An-Nawawi beliau mengumpulkan 40 hadis dari hadis arba'in, walaupun bukan 40 pas ya, sekitar 42, atau sebagian ulama menghitungnya 43. Hadis ke-27 kalau dihitung 2 hadis maka totalnya 43 hadis. Tapi kalau hadis ke-27 dihitung sebagai 1 hadis, maka kitab arba'in genap menjadi 42 hadis. Tapi tidak masalah, itu masih dalam kategori 40 hadis. Jadi alasan beliau membuat kitab arba'in, mengumpulkan sampai 40 hadis, itu telah disebutkan beliau mengikuti ulama-ulama terdahulu.
min a'immatil a'lam wa huffadhil Islam. Itu dari orang-orang yang sebutkan pada pertemuan kemarin, yaitu beliau mengikuti Imam Abdullah ibn Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, kemudian mengikuti Imam Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'ad Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan seluruh ulama-ulama terdahulu serta ulama-ulama belakangan hari. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh Muhammad Al-Utsaimin atau Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sandaran Imam An-Nawawi mengarang kitab atau mengumpulkan hadis menjadi 40 hadis di dalam kitab Arba'in itu adalah hadis Nabi al-masyhur yang terkenal. Ini telah kita sebutkan hadisnya sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini. Jadi kenapa 40? Kenapa mesti 40? Sandarannya hadis Nabi, bahwa Nabi mengatakan man hafidha ala ummati arba'ina haditsan fi amri diniha. Barang siapa yang menghafal 40 hadis. Yang 40 hadis ini berkaitan dengan urusan agamanya. Ayat itu sudah disebutkan. Ya, hadis ini landasannya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin mengatakan wasaqahu biriwayatin mukhtalifah. Kemudian beliau membawakan hadis tersebut mukhtalifah dengan berbagai macam riwayat. Mubtadi'an dzikrahu iyyahu biqaulihi, yaitu beliau memulai penyebutannya dengan menyebutkan hadis ini yaitu dengan kalimat ruwina. Ini Imam An-Nawawi ketika membawakan hadis man hafidha ala ummati arba'ina haditsan, beliau bawakan dengan lafaz ruwina. Wa fi hadhihi al-kalimah thalatha lughat. Di dalam kalimat ruwina itu ada 3 bahasa. Awaluha dhammur ra, di dhammah ra-nya, wa kasrul waw wa kasril waw musyaddadatan. Ruwina, dibaca ruwina. Wa thaniyatuha fathur ra wal waw bila tasydid, dengan di fathah ra-nya dan wawnya tidak ditasydid. Jadi bisa dibaca rawaina, bisa dibaca ruwina, bisa dibaca rawaina. Wa tsalitsah dhammur ra wa qasrul waw mukhaffafatan bila tasydid. Yang ketiga yaitu di dhammah ra-nya, wa kasrul waw, dan di kasrah waw mukhaffafatan bila tasydid, yang tidak bertasydid. Jadi dibaca ruwina. Jadi dalam pembacaan ada 3 bacaan. Ruwina, rawaina, dan ruwina, tidak ditasydid wawnya. Wal lughatu tsalitsatu farqun an lughatil ula. Adapun bacaan yang ketiga yaitu ruwina, itu adalah bacaan atau bagian turunan dari bacaan yang pertama. Jadi ruwina itu mengikuti bacaan ruwina, masih turunannya. Wal ulayaini huma masyhuratan. Bacaan 2 yang pertama itu yang paling masyhur. Jadi kalau ada kalimat ra, waw, ya, nun, alif, bacanya bisa 2 yang paling terkenal. Bisa ruwina, bisa rawaina. Karena yang ketiga bacaan ruwina itu adalah turunan dari bacaan ruwina yang pertama. Wa kullu lughatin minhuma laha maqamuha, dan masing-masing dari bacaan ini itu ada konteksnya. Fa amma ruwina fayusta'malu idza batada'ahu syuyukhuhu birriwayati fa an'imu 'alaiha biha. Adapun bacaan ruwina kata Syekh, maka itu digunakan apabila ibtada'u syuyukhuhu birriwayah, apabila syekhnya
memulainya dengan riwayat. Fa an'imu 'alaiha biha. Maka mereka memberkatinya dengan itu. Jadi bacaan ruwina. Amma rawaina fa musta'malun idza jatahada ar-rawi fi istikhraj marwi syuyukhihi wa tahsilihi anhum fa yaqulu rawaina bi'tibari ma hassala min ar-ruwah hassala min ar-riwayah. Adapun bacaan rawaina, ini kalau dibaca rawaina maka biasanya itu musta'milun itu digunakan idza jatahada ar-rawi fi istikhraji marwi syuyukhihi. Apabila seorang rawi bekerja keras. Kalau ada seorang rawi yang bekerja keras untuk mendapatkan hadis tersebut, untuk mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari gurunya, wa tahsilihi anhum, dan mendapatkan dari gurunya, fayaqul rawaina, maka ini dibaca rawaina bi'tibari ma hasala min riwayah, dengan mempertimbangkan riwayat yang dia dapatkan. Nah, ini hanya pembacaan dibaca ruwina dan rawaina. Ini bukan pembahasan inti kita. Kemudian kata beliau di halaman 11, dzakara al-musannifu ba'da iradahu al-hadits al-mu'tamadu 'inda al-musannifin fil arba'in annahu haditsun dha'if wa in kathurat turuquh. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ba'da iradah, setelah beliau membawakan al-hadits, yaitu hadis al-mu'tamad yang menjadi pegangan sandaran indal musannifin bagi para penulis yang menulis kitab Al-Arba'in, mengumpulkan 40 hadis, kata beliau annahu haditsun dhaif. Jadi Imam An-Nawawi pun mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan keutamaan mengumpul sampai 40 hadis itu pun kata Imam An-Nawawi hadis dhaif. Beliau tahu itu dan beliau sampaikan ini hadisnya dhaif kata beliau. Wa in kathurat turuquh, walaupun jalan-jalannya banyak. Kita telah sebutkan kemarin ya, beberapa konteks hadis. Yang antaranya kata Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat fi subratil fuqaha wal ulama. Akan dibangkitkan bersama golongan rombongan para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih dan ulama-ulama yang paham tentang ilmu agama. Dalam riwayat lain disebutkan ba'athahullahu faqihan 'aliman. Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan dia adalah ahli fikih dan orang yang paham ilmu agama. Dalam riwayat lain disebutkan pada hari kiamat, aku kata Nabi akan menjadi saksi untuk orang tersebut dan menjadi pemberi syafaat untuk dia bagi yang menghafal 40 hadis. Dalam riwayat lain disebutkan qila lahu udkhulul jannah au udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu surga mana saja yang kamu mau kalau kamu hafal 40 hadis. Atau disebutkan dalam riwayat lain, orang yang menghafal 40 hadis maka akan dicatat, ditetapkan bagi dia bersama rombongan para ulama dan dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid, jaminan surga. Ini banyak sekali jalan-jalannya kata Imam An-Nawawi, dan beliau pun menyebutkan semua riwayat-riwayatnya terdapat kelemahan. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, adapun orang-orang yang mereka bersandarkan dengan hadis keutamaan mengumpulkan 40, menghafal 40 hadis, itu hadisnya lemah. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi lemah. Naqilan al-ittifaq ala dhi'fihi. Imam An-Nawawi menukil kesepakatan terhadap lemahnya hadis ini. Jadi beliau menukil, menetapkan bahwa lemah hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis tadi. Ka'annahu ya'ni ittifaqan qadiban bainal hufadil mutaqaddimin. Seakan-akan beliau ittifaqan, ka'annahu ya'ni ittifaqan, seakan-akan terjadi ittifaq, kesepakatan qadiman dari dahulu bainal hufad al mutaqaddimin, dari ulama-ulama yang berada di zaman dulu. Fa inna minhum mimman huwa qaribun min zamanihi mimman yamilu ila thubutihi. Karena di antara orang-orang yang dekat zamannya dengan Imam An-Nawawi yang condong untuk menguatkan hadis ini. Jadi ada salah seorang ulama
yang menguatkan hadis, keutamaan untuk menghafal 40 hadis dengan jaminan-jaminan yang tadi, dan zamannya dekat sama Imam An-Nawawi. Kata beliau, kal hafidh Abi Thahir As-Silafi, sebagaimana ya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi. Ini Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi, beliau berpendapat bahwa kuat hadisnya. Nah, inilah para ulama. Mereka berijtihad akan kekuatan hadis ataupun kelemahan hadis. Dan mereka adalah para ulama. Dan kata Nabi SAW, idza ijtahada al-hakim fa in asabat falahu ajran. Apabila seorang ulama, seorang hakim, dia berijtihad. Ijtihad itu artinya dia kemukakan pendapat. Sudah ada hadis. Para ulama menguatkan pendapat ini, tetapi dia tidak. Dia kuatkan satu pendapat yang lain. Maka dia menguatkan pendapat sendiri, tentunya dibangun dan didasari dengan ilmu agama yang dia pelajari dan dia pahami. Fa in asabat falahu ajran. Kalau dia benar dalam pilihan pendapatnya, dua pahala untuk dia, kata Nabi. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Sama halnya dengan pembahasan yang berkaitan dengan ikhtilaful ulama zaman sekarang tentang permasalahan cadar misalnya. Para ulama dari zaman al-mutaqaddimin ila al-mutaakhirin, dari ulama zaman dulu sampai zaman sekarang, khilaf, silang pendapat tentang hukum cadar. Sebagian ulama mengatakan cadar itu hukumnya wajib dan dia adalah sesuatu yang mesti ditutupi berdasarkan firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW dan penguat-penguat yang lainnya. Tapi sebagian ulama mereka mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib dan mereka kemukakan beberapa dalil-dalil menguatkan pendapat tersebut. Nah, ini silang pendapat yang seperti ini, sebagian ulama menguatkan, sebagian ulama melemahkan pendapat ini misalnya, itu adalah ijtihad dari para ulama. Kalau ijtihadnya benar, untuk dia dua pahala. Fa in akhta'at, tapi kata Nabi, jika salah, falahu ajrun wahid, bagi dia satu pahala. Itu ulama. Mereka adalah orang-orang yang memang telah menguasai fannun min fununil ilm, dari cabang-cabang ilmu agama. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi, beliau berpendapat kuat hadisnya, kata beliau. Dan ini zamannya dekat sama An-Nawawi. Makanya An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 40 hadis ini karena dekat zamannya dengan Abi Thahir As-Silafi. Fa inna dhahara kalamihi fi muqaddimati kitabi al-arba'in al-buldaniyah al-qawlu bi thubutihi. Karena Imam Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi di dalam kejelasan atau zahir ucapan beliau di dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Jadi Imam Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi juga punya kitab Al-Arba'in, tapi namanya Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Ini lebih spektakuler lagi, lebih bagus. Kenapa? Karena dia bukan sekedar Arba'in, tapi Al-Arba'in Al-Buldaniyah, yaitu kitab Arba'in dari negeri-negeri yang berbeda. Jadi dia kumpulkan, misalnya satu hadis dari kota Makkah, nanti hadis lagi dari kota Madinah misalnya, dapat lagi satu hadis dari Kufah, dapat lagi hadis misalnya dari Mesir, dapat lagi hadis misalnya dari Yordania atau dari negara-negara yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum, 40 hadis dari negeri-negeri yang berbeda, luar biasa. Berarti artinya untuk mendapatkan 40 hadis ini dia keliling sampai 40 negeri. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah, luar biasanya Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi rahimahullahu taala. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau dekat masanya dengan Abi Thahir As-Silafi. Tsumma zakara al-musannif rahimahullahu taala jama'atan mimman taqaddamahu fi tasnif al-arba'iniyat. Tsumma ardafahu bi dzikril ba'ith lahu fi tasnif al-arba'in huwa syai'an. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan yaitu ulama-ulama sejak dulu telah mengarang Al-Arba'iniyah. Jadi Imam An-Nawawi pun mengatakan masih banyak ulama-ulama yang lain telah menghafal dan mengarang kitab-kitab yang mengumpulkan 40 hadis.
disebut dengan al-arba'iniyat ya. Tsumma ardafah, kemudian beliau melanjutkan. Jadi Imam An-Nawawi ini bukan pertama pencetus pengumpul 40 hadis, tidak. Masih banyak ulama-ulama yang telah beliau dahului. Bidzikril ba'ith, dengan faktor pendukung lahu ala tasnif. Faktor pendukung Imam An-Nawawi mengarang kitab Arba'in wa huwa syai'an. Ada dua. Ini antum mesti menghafal. Dua sebab faktor Imam An-Nawawi mengumpulkan sampai 40 hadis. Yang pertama, iktida'u biman dzakara min a'immatil a'lam wa huffadil Islam. Yaitu beliau mencontoh, iktidak, mencontoh dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama atau ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar, wa huffadil Islam, ahli hadis kaum muslimin. Itu alasan pertama. Jadi yang pertama, iktidak, meneladani, mencontoh. Itu luar biasa ya. Mencontoh amalan baik, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik, kemudian orang mengikuti kebaikan yang kita ajarkan, kita akan dapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan amal kebaikan itu tanpa mengurangi pahala dia. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian setelah itu orang lain pun mengamalkan apa yang dia ajarkan, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang-orang pun beramal dengan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Luar biasa. Ini ma'asyiral ikhwah, termasuk dari amal jariyah ilmu agama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wal akhar badlul juhdi fi bathil ilmi, yaitu beliau mengerahkan tenaganya, badlul juhdi. Beliau mengerahkan kekuatan, tenaga. Untuk apa? Fi bathil ilmi, untuk menyebarkan ilmu agama. Luar biasa. Jadi ternyata selain mencontoh tokoh-tokoh besar mengarang 40 hadis ini, ternyata alasan yang kedua ini lebih luar biasa lagi, yaitu niatnya mengerahkan segala tenaganya untuk menyebarkan ilmu agama. Nah, ini ma'asyiral ikhwan. Nah, memang ilmu agama itu disebarkan dengan kesulitan, kesusahan, serta jerih-jerih yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat ma'asyiral ikhwan, bagaimana para nabi Allah, Nabi Nuh alaihi salam, untuk mendakwahkan kepada kaumnya tentang dakwah tauhid, itu luar biasa. Jadi kita menilai dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam sukses. Kenapa? Karena beliau tinggal enak-enakan, beliau adalah Nabi Allah, Allah jamin kebahagiaan, Allah tunjukkan jalan yang lurus, dan dakwahnya lancar. Sampai beliau berkeluh kepada Allah, Ya Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Katanya apa? Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Kalau kita ma'asyiral ikhwah, dakwah kita hanya malam. Ya, majelis-majelis ilmu terlaksanya hanya di waktu malam, antara maghrib dan isya, sangat sedikit. Tapi Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya siang dan malam. Dan kalimat siang dan malam yang dimutlakkan dalam Al-Quran ini maksudnya apa? Mulai dari waktu pagi sampai pagi lagi. Itu luar biasa, habis waktunya untuk dakwah. Kemudian apa? Bagaimana perlakuan kaumnya? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika didakwakan disuruhkan, Ya qaumi u'budullah, wahai kaumku, ani a'budullah, hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ma'asyiral ikhwah menolak dakwah itu secara terang-terangan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ketika diajak sama Nabi Nuh, ayo kita menyembah Allah, ayo kita kembali kepada dakwah al-hanifiyah, agama Allah yang condong kepada peribadatan hanya kepada Allah dan menolak segala jenis kesyirikan. Apa mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jarinya fi adanihim, mereka sumbat telinganya. Luar biasa ini. Nah, kita tidak dapati seperti ini.
Ketika kita nasihati orang, paling tidak suka dia pergi. Ini tidak. Ini ma'asyiral ikhwan. Mereka menutupkan jarinya. Wastaghshaw thiyabahum. Lebih parahnya lagi, mereka menutupkan wajahnya, bajunya ke wajahnya sambil menutup telinga. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Mereka menyombongkan diri tentang perkara ini. Ini ma'asyiral ikhwan. Memang dalam menyebarkan ilmu agama itu luar biasa. Nabi Muhammad sampai dituduh sebagai orang gila, rajulun majnun, ya, sampai turun ayat surat An-Najm, wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah teman kalian ini adalah orang yang gila, yaitu Nabi Muhammad. Dikatakan sebagai rajulun kadzab, laki-laki pendusta. Nabi SAW dilempari kotoran, dicaci maki, istrinya dituduh pezina dan hal-hal yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula kalau kita lihat para ulama, Imam Al-Barbahari rahimahullah, seorang ulama yang sangat terkenal, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf namanya, wafat pada tahun 329 Hijriah. Imam Al-Barbahari punya kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, di antara kitab Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah sampai meninggal dunia dalam keadaan bersembunyi di persembunyian, dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh karena mendakwahkan ilmu agama. Ya, sampai beliau pergi, didapati, kemudian beliau lari lagi, dakwah lagi, didapat lagi, mau dibunuh lagi, lari, sampai akhirnya beliau meninggal dunia di tempat persembunyiannya. Ini ma'asyiral ikhwah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga sama keadaannya. Sampai beliau mendekap di penjara. 3 generasi kepemimpinan beliau di penjara, disiksa, karena beliau mempertahankan akidah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Karena zaman itu luar biasa, fitnah-fitnah kelompok-kelompok sesat, dari kelompok-kelompok sesat yang berkaitan dengan akidah, yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, demikian pula tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Luar biasa kekufurannya. Kalau kita katakan Quran makhluk, itu sangat bahaya. Makhluk punya kekurangan, sementara Quran adalah ucapan Allah yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Imam Malik juga sama, merasakan siksaan-siksaan, kesulitan-kesulitan, dan ulama-ulama kita yang lain. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita dapati cerita dari kita Ustaz Al-Qarnain bin Muhammad Sanusi, yang mana beliau pernah bermajelis kepada gurunya Syekh Muqbil rahimahullah di negeri Yaman. Beliau mendapati gurunya sambil mengajar, sambil batuk. Dan beliau bercerita bahwa ketika batuk, murid-muridnya memperhatikan. Ditanya oleh salah seorang muridnya, apakah Anda masih sehat wahai Syekh, masih mampu untuk mengajar? Kata Syekh Muqbil, tidak masalah, saya tidak apa-apa. Padahal ketika beliau batuk, itu mengeluarkan darah yang menempel pada kain yang beliau elapkan ke bagian mulutnya. Ini ma'asyiral ikhwah, mendakwahkan ilmu agama butuh kesabaran, perjuangan, serta keistiqomahan. Bagaimana Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis? Ini bukan gampang. Ini ma'asyiral ikhwah. Imam Al-Bukhari, ribuan hadis beliau karang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap satu hadis tidaklah beliau catat dan beliau kumpulkan di buku beliau, kecuali beliau sholat istikharah 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah hadis yang akan aku catat ini itu adalah hadis yang benar, bisa menjadi pedoman petunjuk kepada orang-orang yang datang di belakangan hari atau tidak? Sholat ma'asyiral ikhwah, meminta petunjuk kepada Allah. Begitu selesai sholat, beliau catat. Besoknya untuk mencatat satu hadis lagi, beliau sholat 2 rakaat. Bayangkan sampai ribuan hadis beliau lakukan demikian. Sehingga ilmu beliau itu sangat berberkah. Kita dapati tidak ada satupun kelompok dari kelompok-kelompok Islam kecuali mereka mengembalikan dari ilmu agama mereka, terkhusus dalam kitab hadis, kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan beliau melahirkan murid-murid yang sangat luar biasa. Di antaranya Imam Abdul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, murid dari Imam Al-Bukhari. Ini ma'asyiral ikhwah, muridnya saja sekelas Imam Muslim, luar biasa keilmuannya. Ini buah dari kesulitan untuk menyebarkan ilmu agama. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, liyuballigh syahid minkumul ghaib, hendaknya orang yang hadir menyampaikan hadis kepada orang yang tidak hadir. Ini keutamaan menyebarkan ilmu agama.
Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Bakrah, semoga Allah meridhoinya. Kemudian ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Kata Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, naddarallahu ra'an, semoga Allah memberikan cahaya, sami'a maqalati, bagi orang yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, kemudian dia hafal, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia dakwahkan sebagaimana dia mendengarkannya. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi min hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, isnaduhu sahih. Dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan sanadnya sahih. Wa ma dzakara fi asna'i kalamihi min ittifaqil alim min ittifaqi ahli al-ilmi ala jawazil amal bil hadits ad-dha'if fi fadail al-amal fihi nadharun ala wajhi. Kemudian di dalam muqaddimah Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ya di asna'i kalami, di pertengahan perkataannya beliau menyebutkan bahwa sepakat para ulama ala jawazi amal, untuk bolehnya beramal bil hadits dhaif, dengan hadis yang lemah, fi fadailil a'mal, dalam segi keutamaan amalan. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan tidak masalah untuk seorang beramal dengan hadis yang lemah, ya, untuk sekedar keutamaan amalan saja, supaya orang bersemangat untuk beramal. Ini kekeliruan, kata Syekh Muhammad atau kata Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Ini ada kekeliruan dari dua sisi. Jadi nggak boleh kita katakan sepakat ulama bolehnya, jangan bilang sepakat, ya, tapi bilang jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat boleh. Tetapi kalau kita katakan sepakat, ya, ada di antara ulama yang tidak sepakat dengan ucapan ini. Ini ditinjau dari dua sisi, ya. Antum perhatikan alasan kenapa tidak boleh dikatakan sepakat para ulama. Ahaduhuma hikayatun al-ittifaq alaih, yaitu ucapan beliau menyebutkan sepakat ulama. Fal mukhalifu fihi jama'atun minal akabir, sementara banyak dari kalangan para ulama, dari para ulama-ulama besar yang mereka menyelisihi pendapat ini. Mereka nggak setuju untuk dikatakan sepakat boleh beramal dengan hadis lemah untuk utamaan amalan. Seperti siapa ulama besar? Ka'abil Husain, seperti Abu Husain Muslim bin Hajjaj, sahibu Al-Kitab As-Sahih, pengarang kitab As-Sahih. Maksudnya Sahih Muslim, kan? Jadi kitab itu kitab Sahih, As-Sahih dimutlakkan kepada Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Sahih Muslim kadang disebut As-Sahihain, dua kitab Sahih. Jadi Imam Muslim tidak setuju dengan ucapan ini. Walau qil, jikalau andai kata beliau mengatakan innahu qaulul jumhur, lakana aqrab. Kalau misalnya diucapkan, oh ini adalah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh beramal dengan hadis lemah kalau untuk keutamaan amalan saja. Ya, ini lebih baik, lebih dekat kata beliau. Wa huwa alladhi hakkahu al-musannifu nafsuhu fi kitabihil akhar al-adkar. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang beliau hikayatkan di dalam kitab karangannya sendiri, kitab yang lain, kitab Al-Adkar. Ini yang anehnya, kata Syekh Al-Utsaimin, kok dalam kitab Muqaddimah Al-Arba'in Imam An-Nawawi menyebutkan sepakat ulama boleh beramal dengan hadis yang dhaif, yang lemah untuk keutamaan amalan. Padahal dalam kitab beliau yang lain, kitab Al-Adkar, ini terkenal, karangan Imam An-Nawawi juga, Al-Adkar. Di dalam kitab Al-Adkar, fa innahu ja'alahu qaulan lil jumhur la ittifaq. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau di sana menyebutkan pendapat jumhur, menyebutkan bolehnya beramal dengan hadis yang lemah untuk keutamaan amalan. Beliau nggak sebutkan ittifaq, sepakat ulama. Jadi pahami ini. Jadi nggak boleh kita katakan sepakat, karena kalau sepakat semua ulama tanpa terkecuali sepakat, sementara jama'atun minal akabir yukhalif. Mereka yukhalifun, mereka menyelisihi. Banyak dari kalangan ulama besar, diantaranya Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, pengarang kitab Sahih Muslim.
Jadi yang lebih benarnya kita katakan pendapat jumhur ulama. Ini hati-hati juga ma'asyiral ikhwan, dalam satu pembahasan ya kita nggak boleh menyebutkan sepakat padahal tidak semua sepakat. Mungkin kita katakan jumhur. Nah, ini kita mau masuk di pembahasan kurban ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembelihan hewan kurban. Yang mana kita kenal dari dua pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkurban. Sebagian ulama mengatakan wajib berkurban, tentu diikat dengan kemampuan, wajib berkurban. Kalau wajib apa definisinya? Ma yusabu fa'ilu wa yu'aqab tariku. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haramain, ya, Imam Al-Haramain. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan wajib itu definisinya ma yusabu fa'ilu, yang melakukan berpahala, wa yu'aqab tariku, orang yang meninggalkan diiqab, mendapatkan dosa. Itu wajib. Yang nggak kurban berdosa. Nah, ini disebutkan oleh satu pendapat. Tapi disebutkan oleh ulama lain, jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa hukum berkurban, menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Ini tidak boleh kita sebutkan, oh sepakat para ulama, ittifaq ulama menyembelih itu hukumnya adalah wajib, kesepakatan. Jangan kita katakan sepakat kalau misalnya itu bukan ittifaq, tapi itu adalah qaulul jumhur. Ini dibedakan. Karena qaulul jumhur laisa ittifaq, itu berbeda dengan al-ittifaq. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kritikan kedua untuk ucapan Imam An-Nawawi mengatakan sepakat ulama boleh beramal dengan hadis lemah untuk keutamaan amalan. Kata beliau, wal akhar anna sahih ada mujawazil amal bil hadits dhaif fi fadailil a'mal ma lam yaqtarin bima yad'u ilaihi min dalilin kharijiyyin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang benarnya tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah untuk keutamaan amalan. Tidak boleh dimutlakkan. Andai kata kita katakan sepakat ulama, jelas salah karena tidak sepakat. Dan andai kata kita katakan bahwa itu pun pendapat jumhur ulama, itu pun tidak benar. Karena ternyata jamaah dimuliakan oleh Allah, kata beliau, beramal dengan hadis yang lemah itu boleh ya dalam segi keutamaan amalan selama, kata beliau, mencocoki dalil eksternal yang lain. Jadi nggak boleh langsung mutlak, oh ini ada hadis lemah tapi untuk keutamaan boleh. Enggak, kita harus lihat dalil eksternal yang lain, dalil-dalil penguat. Apakah ada mencocoki dengan hadis yang lain atau tidak? Kalau satu hadis yang lemah ini kita pakai sandaran untuk misalnya keutamaan amalan, keutamaan sedekah misalnya, ya contoh misalnya keutamaan bersedekah, kemudian hadis ini justru menyelisihi akidah ahlu sunnah, menyelisihi dari qaulul ulama, menyelisihi dari pendapat ulama yang lain, maka kita tidak boleh, maka nggak boleh dimutlakkan, kata beliau. Malam yaktarin bima yad'u ilaihi min dalilin khariji, selama tidak bergandeng dengan dalil yang mengajak kepada dalil eksternal, dalil yang lain. Jadi tidak semua hadis lemah itu bisa diamalkan untuk keutamaan amalan. Yang benarnya kita lihat dulu hadisnya cocok nggak sama hadis lain. Kadang ada hadis dari segi satu periwayatan dia lemah, tetapi dikuatkan dengan hadis yang lainnya, itu bisa. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi harus dicocoki dengan pendapat penguat yang lain. Apa itu pendapat penguat? Seperti ijma'in, seperti ijma' ulama, seperti ijma' ulama. Ya ma'asyiral ikhwan. Jadi ini penguat ya. Nah, kita simpulkan kembali bahwa disebutkan dari dalil itu ada 4 yang bisa dipakai untuk berdalil. Yang pertama apa? Sesuatu yang paling kuat dijadikan untuk berdalil. Al-Quran. Ini pertama. Yang kedua yaitu hadis. Kalau kita tidak dapat dari Al-Quran, kita cari dalil dari hadis. Yang ketiga, kalau nggak dapat dari hadis dari Al-Quran, maka kita pilih ijma', kesepakatan ulama. Ijma', kesepakatan ulama. Dan yang keempat, kita bisa menjadikan ucapan para sahabat itu sebagai hujjah. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari Quran, tapi kita lihat ucapan para sahabat yang menguatkan tentang hal tersebut. Karena menurut pendapat yang paling kuat, qaulus sahabat hujjah. Pendapat para sahabat itu adalah hujjah, dalil. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi
walaupun nggak diucapkan Nabi, tapi dibuat atau diucapkan sahabat, hatta sepeninggal Nabi, maka ucapan atau perbuatan sahabat itu adalah hujjah, bisa dipakai untuk berdalil. Jadi nggak mesti dikatakan, oh ini kan Nabi SAW nggak pernah ucapkan, nggak pernah lakukan, dilakukan sahabat, berarti bid'ah. Tidak, karena sahabat itu direkomendasikan oleh Nabi SAW. Jadi ma'asyiral ikhwan, au qauli sahabi, ya, atau ucapan para sahabat, ya, au ghairihima mimma huwa mubayyanun fi mahallihi al-la'iq bidzalik. Ya, kata beliau, atau selain keduanya dari apa yang telah dijelaskan di tempatnya yang cocok untuk membahas hal tersebut. Ini maksudnya kesimpulan. Ini kesimpulan tentang beramal tentang hadis dhaif. Antum ingat baik-baik kalau perlu dicatat. Kesimpulan, hadis dhaif itu bisa untuk disebutkan menjelaskan manfaat satu amal tertentu, satu syaratnya, selama ya memang amal itu adalah amal yang masyruh. Hadis dhaif bisa disebutkan keutamaannya untuk menjelaskan manfaat satu amal tertentu, syaratnya satu, yaitu dia mencocoki dari sesuatu amal yang masyruh yang disyariatkan. Ini nggak boleh kita mutlakkan langsung. Ya, bolehnya beramal dengan hadis dhaif untuk utamaan amalan. Bagaimana kalau misalnya utamaan amalan tapi justru tidak disyariatkan? Nah, ini kan bahaya. Hadisnya lemah, tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Dalil-dalil eksternal tidak ada yang menguatkan, maka tidak bisa. Ya. Maka ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, ini yang disebutkan oleh para ulama. Selesai dari ucapan An-Nawawi dalam muqaddimah di paragraf ini. Kemudian insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk di akhir dari muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullah, sebelum beliau masuk di dalam pembahasan hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in. Jadi alhamdulillah muqaddimahnya sangat panjang, ditambah dengan pendahuluan syarah dari kitab Al-Arba'in ini yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini menambah wawasan kita sebelum kita masuk di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, di hadis yang pertama ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.